Hmm? Cek, cek. Baik, mari kita mulai untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. pada teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah bisa hadir mengikuti webinar kami. Sebelum kita mulai, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul melalui media online pada hari ini untuk melaksanakan webinar dengan tema gambar animasi sederhana menggunakan kode blok dan GeoGebra. Jadi di sini saya Dodi Bowo selaku moderator, dan di sini juga ada Mas Alfi selaku pemateri. Mas Alfi harap on cam untuk menyapa teman-teman semua. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi Mas Alfi selaku pemateri. Jadi adapun kegiatan kali ini sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, yaitu kita mengadakan seminar kecil-kecilan dengan tema gambar animasi sederhana menggunakan kode blok dan GeoGebra. Jadi untuk itu terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti. Di sini juga kita mengikuti supaya kita juga bisa mengambil beberapa ilmu, beberapa manfaat dari materi-materi yang telah ada. Dan juga perlu diperhatikan bahwasanya informasi-informasi terkait itu juga akan lebih mudah kita pahami apabila kita bisa mendengarkan secara seksama. Jadi kepada teman-teman semua supaya bisa memperhatikan, bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang telah disampaikan nanti. Baik, untuk selanjutnya langsung saja menuju kepada acara inti yang akan disampaikan oleh Mas Alfi. Untuk waktu nanti ya sampai selesai. Langsung saja kita mulai kepada pemateri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf itu tidak bisa on cam dikarenakan jaringan saya yang kurang mendukung. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara
gambar atau membuat animasi sederhana menggunakan OpenGL, yang mana di sini kita memakai tools yaitu CodeBlock dan GeoGebra. Langsung saja, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Halo. Apakah sudah terlihat? OTW Mas, sudah. Langsung saja. Sudah Mas, sudah terlihat. Membuat gambar animasi menggunakan OpenGL. Secara singkat, grafika komputer sekarang ini telah melesat sangat jauh dibandingkan pada masa awal kemunculannya. Cakupannya telah meluas ke berbagai bidang seperti kedokteran, bidang sains, teknik, bisnis, industri, seni, hiburan, iklan, dan banyak lagi. Salah satu tools library pembuatan aplikasi grafik adalah OpenGL atau biasa disebut Open Graphic Library. OpenGL adalah suatu standar grafik yang menyediakan fungsi-fungsi low level untuk pembuatan berbagai gambar pada komputer. Sebagai API atau Application Programming Interface, OpenGL bersifat platform independen atau tidak tergantung pada piranti dan platform yang digunakan, sehingga Unix, Mac, Android, dan lain-lain. OpenGL pada awalnya didesain untuk digunakan oleh bahasa pemrograman C atau C++. Namun dalam perkembangannya, OpenGL dapat juga digunakan oleh bahasa pemrograman yang lain, seperti Java, TCL, Visual Basic, Delphi, maupun Fortran. Jadi untuk menggambar sebuah animasi ini kita memerlukan dua tools. Yang pertama CodeBlock dan yang kedua GeoGebra. Untuk CodeBlock sendiri bisa kita dapatkan di web
Dan terlebih dahulu harus disetting agar bisa connect ke dalam Glut, connect ke dalam OpenGL-nya, yaitu mendownload file yang bernama glut h.glut.h, glut.dll, dan glut.lib. Untuk penyetingannya bisa dilihat di Google atau di YouTube. Langsung saja saya sudah setting. Langsung new file, lalu new project. Di sini pilih Glut project. Lalu isi title projectnya. Di sini saya buat contoh. Lalu ini Glut location-nya. Glut location secara default yaitu di program files, kode blok, lalu min.gw. Jika ada teman-teman yang lokasi Glutnya berubah, silakan di setting. Lalu finish. Lalu setelah dibuat akan muncul di bar seperti ini. Buka main.cpp. Mohon maaf, ini laptop saya kurang memadai. Untuk cek apakah Glut kita sudah berhasil tersetting, di sini kita harus buat include Windows wait and play. Primitive drawing. OpenGL memiliki beberapa objek dasar yang disebut primitif. Gambar-gambar kompleks dibuat dari kombinasi objek-objek primitif ini. Primitif mudah digambar pada layar monitor karena menggunakan persamaan geometrik sederhana. Contoh primitif atau grafik dasar adalah yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga segitiga, yang keempat poligon. Atau ada juga
segi 4 atau persegi. Itu merupakan primitif OpenGL. Yaitu OpenGL yang berdasar 2 dimensi. OpenGL primitif ada suatu codingan awal yang harus kita gunakan agar OpenGL dapat berjalan di dalam kode blok, yaitu seperti ini. Ini merupakan syarat agar OpenGL-nya dapat berjalan di dalam kode blok. Include GL atau glut.h, lalu if, lalu yang terakhir include stdlib.h. Jadi seperti ini settingan awalnya. Lalu kita buat void display. Ini merupakan perintah untuk tampilan kode blok. Jadi nanti programnya kita tulis di sini. Jadi ini tadi contohnya. Jika glut kita berhasil disetting, maka akan muncul seperti ini. Kalau tidak berhasil, maka akan error. Lalu sebagai penutup, yang pertama glut init Windows size, ini untuk mengukur besar jendela Windows yang akan kita tampilkan nanti. Sini kita buat 400. Lalu yang kedua glut init Windows position. Ini merupakan posisinya agar keluar di layar kita itu di bagian mana. Ini kita buat 100. Lalu kita buat glut init display mode. Lalu glut create Windows. Ini akan keluar sebagai judul. Di sini kita buat judulnya contoh.
Jangan lupa untuk selalu memberi tanda titik koma di setiap akhir codingan yang kita buat. Untuk memanggil display-nya, display function, jadi seperti ini untuk program awal sebelum kita mengisi isi display yang akan kita buat. Berikut ini merupakan perintah-perintah dalam OpenGL primitif. Di sini ada GL vertex 2i itu untuk bangun dua dimensi yang menggunakan integer. If float itu f. Lalu ada bangun GL vertex 3i yaitu bangun tiga dimensi yang menggunakan integer. Untuk 3f berarti float. GL clear color yaitu fungsinya sebagai warna latar belakang jendela yang akan kita buka. Lalu ada GL color 3f itu untuk warna dari bangunan yang akan kita buat. Ada GL point size itu untuk mengukur ukuran titik berdasarkan integer. Di sini ada GL begin GL points itu merupakan titik, GL lines itu garis, GL line strip itu poligaris, untuk GL line loop itu poligaris tertutup, GL triangle segitiga, triangle strip itu segitiga berurutan, triangle fan itu sama segitiga berurutan, untuk GL quads itu segi 4, GL quad strip itu segi 4 berurutan, lalu GL polygon merupakan bangun data. GL rect itu segi 4 siku-siku, jadi dia lebih mudah dipanggil, dia hanya menggunakan GL rect, tidak perlu memakai GL begin lagi. Lalu yang terakhir GLN untuk penutup GL begin. Misalnya di sini kita contohkan GL begin. Misal kita ingin membuat garis kurva, misal ingin membuat garis tambah untuk sebagai acuan, ini kita buat GL vertex 2f karena kita hanya membuat 2 dimensi bukan 3 dimensi. 0 titik kuadratnya itu x, jadi di sini yang pertama titiknya di x1 y0, GL vertex kedua y1 0, yang ketiga yaitu di titik y-nya, lalu kita tutup dengan GLN. Jangan lupa untuk memberi tanda titik koma. Langsung kita buat GL flush itu untuk menjalankan display. Misal di sini kita run. Di sini ada error ternyata.
Bluetooth isinya display. Jam 5.05. Gimana ini? Salah di penamaan variable display. Nah, di sini keluar tanda tambah. Lalu misal kita ingin membuat color di dalam lainnya, tadi codingnya yaitu GL color 3F. Misal warnanya kita buat warna ini merupakan RGB, misal kita buat warna red dan green. Nah, maka akan keluar warna kuning, garis tambah warna kuning. Lalu misal kita ingin membuat GL point, itu titik, tinggal tambah GL point. Vertex 2F. Misal kita ingin buat di titik min 0,5. Lalu di titik lalu misal kita ingin membuat garis yang tebal, kita bisa menambahkan GL line width, itu untuk mengukur ketebalan garis. Misal kita isi 5. Lalu untuk point kita bisa buat GL point size. Misal di sini 5 juga. Maaf untuk ini. Coba kita ulang.
sebelumnya kita buat di sini GL clear untuk menghapus sisa-sisa pixel yang sudah kita run sebelumnya. Itu GL color buffer bit. Nah, ini. Lalu untuk setting background kita bisa menggunakan clear color. Seperti yang sudah tertulis tadi, ini merupakan untuk memberikan warna background atau warna latar belakang. Kalau kita ingin membuat warna putih, ini belum kita buat GLN sebagai penutup GL begin. Itu kita buat background putih. Jadi OpenGL ini merupakan bahasa yang cukup detail. Jadi kurang dikit aja dia tidak akan keluar. Seperti tadi kurangnya GLN atau kurangnya tanda titik koma. Nah, ini sudah keluar. Ini garisnya lebih tebal dari yang tadi karena kita buat 5 pixel. Dan begitu juga dengan poinnya, titik-titiknya tebalnya sama 5 pixel. Itu merupakan contoh dari GL primitif. Lalu di sini ada GL triangle atau GL quad strip, ada GL polygon untuk bangun yang tidak beraturan seperti layangan atau trapesium atau jajar genjang dan lain-lain. Struktur dasar program grafik dengan OpenGL. Pada pemrograman OpenGL dibutuhkan sebuah kerangka utama yang dibutuhkan untuk membuat tampilan grafis yang ingin kita buat, yang biasa disebut dengan program utama. Itu merupakan yang tadi kita buat sebelumnya, sebelum kita mulai mengedit. Ini merupakan kerangka utama dalam OpenGL. Lanjut. Transformasi geometri. OpenGL memiliki 3 perintah transformasi. Yang pertama itu GL translated, melakukan operasi translasi atau pergeseran sejauh A pada sumbu X, sejauh B pada sumbu Y, dan sejauh C pada sumbu Z. Contoh, jika kita ingin menggeser objek sejauh 4 pada sumbu X dan min 3 pada sumbu Y, maka perintahnya adalah GL translated 4.0, min 3.0. Contohnya kita sebelumnya bermudah kita buat poin bangun dulu. Lalu colornya bisa kita pilih di sini. Misal kita buat GL polygon. GL begin, GL polygon.
Ini 0,4. Ini 0,2. 0,0. Lalu ini 0,0 min 0,5, 0,4. Oh iya, lupa kurung pembukanya. Di setiap void itu harus ada kurung pembuka, lalu ditutup. Di sini kita panggil void bangun. Lalu kita run. Nah, misal ini letaknya di sini ya. GL poligonnya berada di tengah segitiganya. Lalu misal kita ingin translated, memindah menggunakan GL translated. Misal kita ingin memindah sumbu X-nya 4, 0,4. Lalu sumbu Y-nya 0,3. Run. Oh, maaf, ini untuk sumbu Z-nya belum kita buat. Nah, bangun tersebut akan pindah sesuai dengan titik koordinat yang telah kita buat. Jadi tadi yang misalnya di tengah, terus naik ke atas kanan. Lalu transformasi geometri yang kedua yaitu ada GL scale. GL scale melakukan penskalaan sebesar pada D pada sumbu X, sebesar E pada sumbu Y, dan sebesar F pada sumbu Z. Langsung saja kita contohkan, misal bangun ini ingin kita ubah GL scale. Misal kita sumbu X-nya ingin kita ubah 1,5 kali lebih besar. Berikut juga sumbu X-nya kita ingin ubah 1,5 kali lebih besar. Nah, dia akan membesar sesuai dengan pembesaran yang kita buat. Begitu juga jika ingin kita besar 2 kali atau kita kecilkan. Kalau kita kecilkan itu menggunakan min 1,5. Dia akan mengecil. Lalu transformasi geometri yang ketiga itu ada GL rotated, melakukan rotasi sebesar alpha. Alpha ada dalam 1 derajat, bukan radian. I, J, dan K mewakili sumbu rotasi X, Y, dan Z. Z nilainya menjadi 1,0 pada sumbu yang dinaikkan. Contoh, jika ingin merotasi objek pada sebesar 90 derajat pada sumbu X, maka perintahnya adalah sebagai berikut. GL rotated 90,0, 1,0,0. Misal kita ingin rotated bangun ini, langsung kita buat GL rotated. Kita ingin memutar sebesar 45 derajat di sumbu Z. Nah, ini merupakan kode untuk sumbu X, Y, Z. Nah, bangun tersebut akan memutar sebesar 45 derajat pada sumbu Z.
Untuk memutar pada sumbu X dan Y, kita hanya bisa melakukan di gambar 3 dimensi. Untuk 2 dimensi itu hanya bisa memutar pada sumbu Z. Lalu current transformation matrix yang perlu pula diperhatikan di topik transformasi adalah perintah OpenGL yang berkaitan dengan CTM ini, yaitu merupakan GL push metric, GL pop metric, dan GL load identity. Berikut keterangan terkait ketiga perintah tersebut. GL push metric menduplikasikan CTM dan meletakkannya di bagian teratas stack. Yang kedua, GL pop metric yaitu mengepop atau memanggil matriks yang berada yang di push tadi yang ada di paling atas stack. Lalu GL load identity yaitu mengubah matriks teratas stack menjadi matriks identitas. Contoh simpelnya itu seperti ini. Misal kita ingin mentranslate bangun tersebut. Misal kita ingin mentranslate yaitu 0,4 di sumbu X dan 0,3 di sumbu Y. Dia akan ke atas. Lalu jika kita buat lagi di translated, dia akan menghitung dari titik terakhir bangun tersebut berada. Di sini kita panggil lagi. Nah, jadi dia akan mentranslate atau memindahkan bangun tersebut dihitung dari bangun terakhir yang pindah. Nah, untuk agar lebih mudah untuk menghitung dari bangunan awal itu kan merupakan kerja 2 kali namanya. Makanya ada yang fungsinya yaitu GL push metric. Lalu kita tutup dengan GL pop matrix. Nah, jika seperti ini, maka yang ditranslate yang kedua itu akan menghitung berdasar bangun awal yang kita buat, bukan dari bangun terakhir kita translated ini. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menghitung bagian yang kita translate atau kita pindah. Selanjutnya ada OpenGL 3 dimensi. OpenGL menggunakan matriks sebagai komponen dasar untuk menghasilkan tampilan pada layar. Semua matriks ini didefinisikan untuk dapat memproses operasi-operasi dalam 3 dimensi. Jadi, nah, untuk hasil translate tadi, segitiga yang kita translate yang nomor 2 akan mentranslate dengan menghitung berdasar titik terakhir, titik pertama bangun tersebut berada, bukan berdasarkan titik terakhir. Ini akan memudahkan kita untuk menghitung atau membuat tampilan animasi dengan lebih mudah. Lalu yang selanjutnya ada OpenGL 3 dimensi. Jika pada pelajaran-pelajaran sebelumnya objek dibuat dalam 2 dimensi, sebenarnya objek-objek tersebut adalah objek 3 dimensi. Hanya saja dimensi ketiga diabaikan. Termasuk dalam konsep ini adalah transformasi. Transformasi selalu dilakukan dalam format 3 dimensi. Makanya seperti GL scale atau GL translated atau GL rotated itu formatnya selalu 3 dimensi. Tidak seperti GL vertex ini dengan format 2 dimensi.
Nah, proyeksi diperlukan untuk menggambarkan objek 3 dimensi ke dalam format 2 dimensi. Contohnya, arsitek perlu menuangkan idenya tentang sebuah objek bangunan 3 dimensi di atas kertas yang merupakan 2 dimensi. Contoh lain adalah penggambaran dunia OpenGL yang 3 dimensi ke dalam layar monitor kita yang merupakan 2 dimensi. Perubahan format dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi ini memerlukan proses atau aturan khusus. Proses atau aturan khusus ini disebut proyek grafis. Sebelumnya untuk aturan dasar OpenGL 3 dimensi itu terdapat perbedaan dengan OpenGL 2 dimensi. Misal untuk glue URT 2D ini merupakan untuk tampilan besar pixel yang ingin kita buat. Nah, untuk tadi kan kita tidak memakai ini, maka dalam layar tersebut mentranskrip pixel secara otomatis, yaitu berada di 1:1. Jika kita ingin menyetelnya, misalnya kita ingin membuatnya di 5. Ini harus kita tambah. Nah, ini kita panggil fungsinya di sini. Nah, untuk OpenGL 3 dimensi ini terdapat perbedaan-perbedaan yang sering yang terdapat pada OpenGL 3 dimensi, seperti contohnya untuk OpenGL 3 dimensi dia menggunakan GL Ortho, bukan Glue Ortho 2D. Lalu untuk yang kedua yaitu menggunakan GL Enable. Nah, OpenGL 3 dimensi memerlukan ini. Lalu untuk display mode-nya tambah menjadi build depth. Untuk di GL clear-nya ini syarat yang digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi di dalam OpenGL. Terkadang kita juga menggunakan GL Shape Mode. Ada suatu keadaan-keadaan tertentu yang menggunakan modifikasi GL Shape Mode. Contoh, kita ingin membuat wire code.
Untuk ini juga menjadi 3 dimensi. Jadi format 3D. Nah, pertama kita rotate dulu agar kelihatan colornya. Kita buat warna ini agak kita rotate sebanyak 35 derajat di sumbu X, Y, Z. Sekarang kita sebelumnya ada yang perlu ditambah untuk tambah. Muncul. Maaf, laptopnya kurang.
Misal kita buat langsung di dalam display. Sebelumnya lanjut dulu karena laptop saya masih ada kendala dan menampilkan hasil. Lanjut proyeksi di OpenGL. Dalam OpenGL diperlukan beberapa perusahaan perubahan setting agar sebuah aplikasi dapat menampilkan objek secara 3 dimensi. Jika pada aplikasi-aplikasi sebelumnya, perintah proyeksi yang digunakan adalah gulu orto 2D, kiri kanan bawah atas, untuk menampilkan objek 2 dimensi. Perintah yang sama harus diganti agar aplikasi dapat menampilkan objek 3 dimensi. Yaitu yang pertama, untuk proyeksi paralel yang gunakan GL ortho. Untuk yang kedua, untuk proyeksi perspektif gunakan glue perspektif. Buka aspek ratio dekat jauh. Perintah bawaan glue. Nah, ini merupakan perintah yang telah disediakan oleh glue sendiri. Jadi kita tidak perlu membuatnya. Seperti contohnya glue wire teapot itu merupakan bentuk objek 3 dimensi yang merupakan sebuah teko. Lalu ada glue wire sphere, glue wire cone, lalu tadi ada glue wire cube, glue wire tetrahedron, glue wire octahedron. Dan bentuk wireframe di atas, Glue menyediakan juga objek-objek bawaan 3 dimensi dalam format solid, di mana objek ditampilkan dalam bentuk penuh solid. Nah, yang tadi Glue wire tadi itu merupakan garis-garis, kalau Glue solid ini merupakan langsung dalam bentuk penuh atau sudah tergambar. Format perintahnya sama seperti objek Glue wire di atas, hanya tinggal mengganti Glue wire dengan kata solid. Seperti contohnya glue wire cube diganti dengan glue solid cube, glue wire teapot diganti glue solid teapot, dan seterusnya. Yang terakhir itu ada input. Yang dimaksud input di sini adalah fasilitas program untuk menerima sinyal dari perangkat input, yaitu
dari keyboard dan dari mouse ketika program dijalankan. Dengan fasilitas ini, program dan user dapat berinteraksi secara langsung atau real time tanpa perlu melakukan kompilasi ulang tiap kali user ingin mengubah tampilan program. Di GLUT, mekanisme input dijalankan dalam konsep callback function. Di konsep ini, fungsi main memanggil fungsi input GLUT dan programmer harus mendefinisikan isi fungsi input tersebut. Misal di sini kita punya void bangun yang tadi. Ini kita pakai dua dimensi saja. Ini kita tambah void input misalnya. If yang ini kita masukkan itu misalnya input I. Jika input I, maka A sama dengan 0,1. Bisa kita definisikan dulu. Tadi. Kita buat di sini statusnya A. Sebelumnya di sini kita definisikan dulu. Input. Jadi seperti ini. Maka nanti kita input keyboard I, maka dia akan mentranslate ke sebuah X banyak
0,1. Ini mohon maaf tidak bisa dipraktekkan karena itu saya yang kurang lancar. Jadi sekian untuk cara-cara dasar untuk menggambar animasi sederhana. Jika kita belum menguasai semuanya, jika kita belum menguasai bangun-bangun dasar di 2 dimensi ataupun 3 dimensi di dalam Fluid OpenGL ini, kita pasti akan bisa membuat animasi sederhana, baik itu dari bangunnya maupun inputan keyboard ataupun mouse-nya. Jadi seperti itu cara membuat animasi dasar menggunakan Codeblock dan GeoGebra. Untuk GeoGebra-nya, karena tadi program bawaan Glut untuk 3 dimensinya hanya terbatas, yaitu hanya menggambar kubus atau menggambar teh atau menggambar kon atau kerucut. Nah, untuk menggambar objek yang ingin kita buat sendiri, kita harus buat manual. Seperti contohnya ini. Nah, ini merupakan angka 1. Karena kan di dalam program bawaan Glut tidak ada program angka 1 tersebut. Jadi kita buat sendiri. Adapun aplikasi GeoGebra ini membantu kita untuk menemukan titik-titik dengan mudah agar lebih mudah dibangun, tidak hanya menebak-nebak pikselnya saja, tidak hanya menebak-nebak titik-titiknya saja. Jadi seperti itu untuk mempermudah kita dalam menggambar animasi. Nah, cukup seperti itu yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang telah mendengarkan presentasi saya? Silahkan diketik atau ngomong secara langsung. Saya izin stop share screen-nya. Enggak ini. Ya, terima kasih kepada Mas Alfi telah memaparkan materinya kepada kami semua. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kita kasih waktu 2 menit. Silahkan bisa melalui kolom chat.
Baik, karena dari teman-teman juga tidak ada yang bertanya, mungkin memang sudah sore, mungkin banyak kegiatan. Dari kami mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Banyak salahnya saya sebagai moderator dan mewakili dari pemateri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.